Tapi saya menilainya adalah aneh saja bagi saya. Kalau hanya Muhammad Qasim saja yang Bapak bilang sebagai Al-Mahdi. Bapak kan belum menilai yang lainnya seperti apa. Baik. Presiden aja kan ada 3 tuh, ya kan? Bapak mau lewat Prabowo kah, apa namanya? Ya, enggak apa-apa. Nah. Kita harus sering sesekali supaya tidak ngantuk. Iya, tapi penting juga ini pertanyaannya. Ya, Karena kalau kita nggak tahu bagaimana untuk pembandingin yang lain. Pembandingnya siapa? Saya langsung Pembandingnya jawab. siapa? Karena harus ada pembandingnya. Ya. Kalau kita di pengadilan, Pak, siapa seorang pengacara, Pak? Kalau ketika kita pembandingnya fotokopi, itu harus ada aslinya, Pak. Ini pembandingnya, begitu. Begitu juga kan Imam Ahmadi, karena yang mendeklarasikan adalah Bapak sendiri, bukan yang lain, begitu. Baik. Ada pembanding. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau begitu gini, kita didilan ya. Saya kan bicara ini kan gratis. Gimana kalau saya ada kasus juga? Gratis. Alhamdulillah. Amin. Jadi Akang kan konsultasi gratis saya kan. Nah, saya konsultasi hukum gratis juga ya. Gratis sama apa yang diberikan saya. Tapi pas sidangnya bayar. Pas sidangnya bayar ya. Sidangnya bayar. Sidangnya bayar ke pengadilan, ke penjara. Kalau saya kan gratis. Seperti Bapak kan, ongkos ke Pakistan kan bayar. Alhamdulillah. Sama seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, jadi begini. Alhamdulillah, mimpi Mas siapa? Muhammad Salim. Mas. Saya Mario. Oh, dulu aslinya Mario. Mario Wilson Mario. Alexander. Saya sarjana teologi S1 Berarti S2. Manado dong ya? Manado. Oh, wajah-wajah Manado memang. Iya, alhamdulillah. Saya pernah punya pacar orang Manado. Saya ke berapa? Dulu waktu pacaran masih muda. Baik. Insya Allah benar. Karena di dalam mimpi itu tubuh yang menyaksikan kebenaran, bukan muka. Jadi rata-rata yang bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW memang melihat cahaya, seluruh tubuhnya bercahaya dan tidak bisa memandang wajahnya. Muhammad Qasim juga tidak memandang. Muhammad Qasim hanya melihat dari sini batasannya, janggut ke bawah. Saya tanya, kenapa Anda tidak melihat wajahnya? Saya saking hormat, saya saking takjim, saya saking merasa gimana gitu. Tidak sanggup memandang wajahnya. Begitu. Tapi apa yang bisa membuktikan kalau dia itu Nabi Muhammad? Nah, seluruh tubuh meyakinkan itu Nabi Muhammad. Apakah dia pernah melihat Nabi Muhammad itu? Tidak sebelumnya. Nah, tapi apa yang kan, bisa meyakinkan? apa kan di dalam mimpi itu diyakinkan bahwa itulah Nabi Muhammad. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis tadi. Hadis. Siapa yang mimpi ketemuku? Nah, padahal belum pernah ada yang ketemu kan? Ayo silakan lukis Nabi Muhammad, nggak ada yang bisa. Dasarnya itu. Rasulullah dalam hadis Nabi, siapa yang bermimpi ketemu aku, pasti itu benar. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Kalau hadis saya seperti itu. Sudah selesai, itu kunci kan? Iya. Mengunci. Apapun itu kan itu hanya hadis yang tercipta di dalam bacaan. Ya. Ya, pada saat kita melihat misalnya, Mario, kamu pernah nggak Bapak ketemu sama Kang Diki? Pernah, saya melihat face to face, gitu. Ya, apakah pernah ketemu Nabi Muhammad? Saya aja mimpi kemarin itu sebelum ketemu beliau, itu mimpi cahaya, Pak, cahaya mengantarkan saya kepada Mekah, Ya. gitu loh. Terus ketemu saya. Kemudian perempuan, Baik. bawel. Karena saya berhadapan dengan pengacara, saya pun akan menggunakan gaya pengacara. Saya bukan, saya di sini kan sebagai itu. Baik. Bapak meyakini itu Nabi Muhammad dari mana? Ayo, Bapak Karena dari cahaya dan dia bawa ke Mekah. Oke, baik. Dari mana keyakinan itu bahwa itu Nabi Muhammad? Karena dia bawa ke Mekah. Hanya Nabi Muhammad Pak yang bawa ke Mekah. Enggak, Sudah. belum tentu. Kalau Muhammad bawa ke Israel beda Pak. Tuhan apa namanya Yesus itu beda. Jadi yang ke Mekah itu kan bukan Nabi saja. Kita juga sering ke Mekah. Yesus kan nggak pernah ke Mekah Pak. Artinya ada pengetahuan yang dalam mimpi. Karena gini, mimpi itu kan yang mengendalikan Allah, bukan manusia. Bapak kan tidak minta mimpi. Dan tidak bisa kita, ya Allah, mimpikan saya malam. Belum tentu, Pak. Itu kehendak Allah kepada orang-orang yang terpilih. Allah itu kan hidayah melalui macam-macam, melalui bacaan, melalui mimpi, melalui macam-macam, melalui peristiwa yang membuat kita akhirnya sadar. Semua cara Allah lakukan. Nah, dengan Bapak itu makanya menjadi Muslim melalui mimpi. Saya kira itu.
Cukup sampai sini. Baik. Ya, kalau saya juga alhamdulillah ya, berarti karena saya sama-sama mimpi pernah ketemu dengan Rasulullah. Oh, gitu? Ilmu ya. Masya Ya, Allah, jadi- Mbak juga begitu? Ya, alhamdulillah. Ya Allah, Iya. saya aja belum pernah ini. Jadi alhamdulillah sebelum saya juga umroh dan mengajak ibu, saya mimpi itu berada di sebuah masjid besar yang tidak tahunya itu adalah Masjidil Haram. Masya Allah, Jadi ya, ya. saya percaya bahwa yang membawa saya ke sana adalah malaikat Jibril. Di dalam mimpi itu? Oke. Karena kan ada empat orang di situ yang saya yakin itu malaikat, dan satu saya bertemu dengan beliau. Padahal saya perempuan, saya bilang awalnya saya tidak mempercayai itu, tetapi saya yakin bahwa tidak ada yang bisa menyerupai Rasulullah. Betul. Nah, di saat itu akhirnya keyakinan saya timbul ya, bahwa oh iya, saya bersyukur walaupun saya bukan orang baik, saya bukan orang yang soleha, saya bukan orang yang memang fanatik, tetapi seorang Rasulullah itu gitu kan, Habibullah itu kok bisa gitu saya menemui beliau. Itu satu, kalau saya menganggap itu satu karomah ya, satu keberuntungan untuk saya. Dan itu yang membuat saya akhirnya alhamdulillah bisa ziarah ke tempat beliau. Masya Allah. Inilah suatu hal yang luar biasa. Yang hadir ke sini punya pengalaman pribadi. Jadi sesungguhnya tanpa disadari oleh beliau, digiring oleh Allah untuk store pengetahuan yang sama. Jadi kita satu frekuensi sebetulnya. Karena kan nggak mungkin Kang, saya ngomong begini di depan orang yang tidak paham, atau malah saya pasti dibilang, Persis. oh iya, dibilang norak, iya, apalagi di depan dirimu. Iya, Saya juga pernah Masya cerita, Allah, tadi luar bilang biasa. gila saya dikata gitu, waduh, norak, terus juga ria gitu ya. Kalau Enggak. bagi orang yang tahu agama, di samping Begini. kita tuh mengada-ngada. Mimpi justru akan terjadi ketika disampaikan, apalagi sudah takdirkan, karena Rasulullah mengatakan mimpi itu ibarat di kaki burung, maka sampaikan, maka itu akan terjadi. Harus, ini mungkin perwujudan dorongan dari Allah untuk menyampaikan kepada kita. Insya Allah itu terjadi. Artinya Mbak sama Mas ini kan suami istri ya? Alhamdulillah, dua-duanya mimpi Rasulullah luar biasa. Bisa jadi mungkin beliau mualaf karena Mbak juga mungkin. Bukan. Oh, bukan. Ini, saya nggak pakai pacaran, saya ketemu di Mabes Polri. Sudah ada sekitar 6 orang yang mengaku imaman. Tiba-tiba chat saya, Kang Diki mohon maaf, Imam Ali bukan Muhammad Qasim, tapi saya. Dari mana? Karena ciri-cirinya sama. Atau saya dapat petunjuknya apa? Ada suara gaib, wah udah kepleset. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan tidak ada lagi petunjuk kecuali dalam mimpi. Itulah petunjuk dari Allah. Kalau suara gaib macam nanti kayak Lia Eden, ngaku malaikat Jibril. Nah, itu terpleset. Aliran waktu itu ada. Jadi makanya kalau mencoba-coba keluar dari guidance ini terpleset. Semua yang mengaku pada saya Imam Mahdi pengen ketemu, ketika saya katakan coba tunjukkan mimpinya apa, petunjuknya apa. Ternyata bahkan ada imam masjid, dia ngasih foto-fotonya ketika jadi mengimami masjid. Sama hebat, padahal dia ngajinya bagus, terpleset gara-gara bisikan gaib. Tapi apakah begini Pak Kang Diki? Apakah soal mengaku Ahmadi itu harus menghubungi Kang Diki dulu atau yang lain? Itu kan saya bukan. Konsepnya adalah Kang Diki hanya pro ke si Muhammad Qasim. Muhammad Qasim. Ketika bukan Muhammad Qasim apa si Muhammad siapa kayak yang datang, Muhammad Salim yang datang begitu kan, datang bukan ke Kang Diki tapi ke ulama yang lain. Ya, dia juga bilang oke, saya mengaku ya bahwa Anda itu adalah Ahmadi. Ketemulah sama Bang Qasim. Bagaimana kejadiannya nanti? Ya, jadi begini. Bikin pemilu apa gitu seperti apa? Campaign. Kampanye.
menurut saya itu pertanyaan yang menurut saya nggak mungkin ketemu gitu ya. Artinya masing-masing jalan ini mengklaim, ini mengaku ya. Tapi kalau jauh dari guidance hadis ya kita tinggalkan. Itu aja. Bagi Sama saya itu juga sangat kayak mudah. dirimu ya, Akang punya surat kuasa gitu kan. Ya, surat kuasa itu hanya bisa diterbitkan oleh pengacara. Iya, justru Jadi beliau kan bukan pengacara. bukan, maksudnya seperti itu. Saat dirimu bertemu dengan orang yang tidak mempunyai surat kuasa, ya udah nggak perlu bicara lagi gitu, karena bukan. Begini, selevel kenapa gitu. orang menghubungi saya? Karena kebetulan saya di YouTube banyak membahas itu, bahwa meyakinkan masyarakat inilah orang yang dapat petunjuk itu. Dan nomor handphone saya beredar di YouTube. Jadi saya memang terbuka, saya bukan orang yang sulit dihubungi. Selama saya tidak seperti ini, saya santai, saya selalu jawab siapapun. Jadi saya terbuka. Nah, makanya banyak orang yang akhirnya menghubungi saya. Disitulah saya diketahui nomornya. Makanya banyak yang mengklaim bahwa Imam Mahdi bukan dia, saya sebetulnya. Bahkan ngirim fotonya, tandanya apa, Iya, di ininya ada tompel segala macam. Pokoknya begitulah banyak sekali. Kamu berarti Imam Mahdi tuh, kamu kompet. Sejauh ini ada nggak yang membantah dari maksud saya gini, Diki kan punya standar nih, ibaratnya kan standar untuk Imam Mahdi itu seperti ini nih, gitu kan. Nah, sejauh ini ada nggak standar yang Kang Diki tetapkan itu dibantah oleh Oh iya ada. Ada. Misalkan Dr. Araji membantah. Beliau mengatakan, wah saya juga banyak bermimpi katanya. Tidak ada jaminan bahwa orang bermimpi sama Imam Mahdi. Saya pun juga banyak bermimpi. Tapi beliau lupa isi mimpinya apa. Apakah ada sejarah perjalanan dia menjadi Imam Mahdi, kan belum tentu ada. Nah, jadi ada nilai apa ya, merasa ya keakuannya lebih tinggi, tidak mau mendengarkan dulu ya penjelasan kita, tapi sudah menyatakan pada hubungan itu saya juga mimpi banyak tiap hari gitu. Tapi bukan berarti saya Imam Mahdi dong. Beliau tidak bertanya isi mimpinya seperti apa. Harusnya kan begitu. Cuman saya kan tidak dalam niat, kita tidak mau berdebat. Kita hanya menyampaikan saja. Dan kita sudah komitmen dengan teman-teman Majelis Gajah, kita menghindari debat. Kita sampaikan soal percaya tidak percaya urusan. Kapan Kang Diki untuk mendeklarasikan bahwa Muhammad Abbas Oh sudah, sejak 2019 saya mendeklarasikan, mengumumkan bahwa dialah Al-Mahdi. pendukungnya siapa? Ya sekarang seperti di sini, gajah semua nih yang duduk di sini, Majelis Gajah semua. Majelis Gajah ada seluruh Indonesia, bahkan sudah mendunia, ada di Malaysia, di Brunei, dan beberapa negara. Majelis Gajah. berarti Majelis Gajah ini memang pendukung Muhammad Qasim sebagai Al-Mahdi ya? Ya, Oh, sudah banyak. selain Majelis Gajah siapa yang mendukung? Ada teman-teman, ada yang bikin di Pakistan, bikin kelompok sendiri. Ada. Di Indonesia. Indonesia ada juga yang membuat grup sendiri, ada. Tapi memang ya boleh dibilang mungkin terbesar lah, boleh bilang mungkin terbanyak ya di Majelis Gajah. Ada selisih paham, beda-beda cara kerja, ya sudah nggak apa-apa, silakan aja. Mereka tadinya kan orang yang ditegur Muhammad Qasim ngomong-ngomong Imam Mahdi, ya mereka tidak mau sama Gajah karena Gajah kok ngomong-ngomong Al-Mahdi gitu. Tapi ternyata sekarang mereka juga ngikutin kita, ngomong-ngomong Al-Mahdi juga. Kira-kira gitu lah. Baik. Tapi sampai saat ini Muhammad Qasim belum mengklaim dirinya kan? Enggak. Berarti klaim itu justru datang dari eksternal ya? Pengikutnya, iya. Kalau seandainya ditolak terus sama Pak Muhammad Qasim, Dan memang akan nolak terus. Karena ada hadisnya. Dia dibayar dipaksa. Dalam mimpinya pun begitu. dalam mimpinya bahwa dia itu akan dipaksa jadi Ahmadi. Gini, dia tidak cerita sampai ke situ. Cuma begini,
ketika tawaf ya, melakukan ibadah haji, dia ada yang nyamperin beberapa orang memaksa-maksa saya untuk membantu umat Islam yang lain. Nah, dia memaksa, mengancam saya gitu. Oh, berarti cocok dengan hadis ini. Tapi pembandingnya nggak ada itu di situ. Pembandingnya maksudnya? Pembanding mimpinya tuh nggak ada. Pembanding Misalnya kan dia dipaksa oleh beberapa orang, begitu. Ada juga dengan dia tuh diperlakukan dengan ayo kita dukung beliau, begitu loh. karena bunyi teks hadisnya memang dipaksa. Dipaksa, Bunyi hadisnya dipaksa. bunyinya dipaksa. Terpaksa. Dan sampai sehari ini saya lihat memang dia selalu terpaksa. Tapi dia mau. Di sini tuh nggak mau. Sampai Dia kapan dia nggak mau? Sampai dipaksa. seperti Terpaksa. sampai bayar malam. Sampai dibayar. Sampai ya. Iya. Nah, setelah itu akhirnya dia bersedia. Nggak pernah mengakui. Tapi bagaimana kalau dia nggak mengakui, kalau yang lain itu mengakui? Ya makanya dipaksa. Kamu Imam Mahdi, bukan sih. Kamu Imam Mahdi, saya bayar sekarang. Kira-kira gitu. Ayo bayar. Kalau enggak, gua pukul loh. Kira-kira gitu. Dan memang akan dipukul. Sampai dia mengakui. Enggak, mau dibayar. Kamu bayar. Mau dibayar, Mau pergi kemana? Kita pegang rame-rame. Kamu Imam Mahdi, kira-kira gitulah. kalau bahasa kita pengaruhan gantian. Nah, setelah itu, gua pukul lo kalau nggak mau. Kamu ini gimana? Bandel amat. Kamu Imam Mahdi. Gitu. Kira-kira gitulah. Ya, bahasa Kitanya. Saya umumnya. Nah akhirnya dia terpaksa. Sudahlah, dibayarlah itu. Dan kemudian malamnya beliau diislah. dalam mimpinya begitu ya, di Islam. Dirubah, ya dirubah semalam. Akhirnya keberanian muncul. Akhirnya Allah memberikan satu hal yang di luar pikiran kita lah. Kita juga nggak ngerti di Islam itu apa sih, apa dirubah atau apa. Bisa jadi demikian. Berubah. Kayak Mentalnya. baja hitam gitu ya. Mungkin. Berubah. Mentalnya, pengetahuannya semuanya. Sehingga akhirnya Diberi kekuatan lah sama Allah ya. Diberi kekuatan. dan pertama kali di dalam mimpi Muhammad Qasim sejak dibayat itu menurut kami, menurut dia tidak ngomong bayat, sudah malamnya besoknya sudah memimpin peperangan dengan India, Ghazwa Hind. Jadi itulah mungkin proses Islah itu siap memimpin peperangan juga. Sehari ya prosesnya ya. Bentar ya. Iya, kan sama dengan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, kan semalam. Pengetahuannya begitu luas sekali. Diberikan pengetahuan yang luar biasa, mungkin dalam semalam ditanamkan chip oleh Allah, akhirnya terbukalah semua pengetahuan. Bisa jadi begitu. Islah semalam. Bisa jadi Muhammad Qasimnya tidur. Loh, tidur? Bisa? Enggak, aku di Islah nih. Semalam aku dirubah total. Nabi Muhammad kan banyak yang menyaksikan, enggak tidur. Makanya disitulah banyak, hampir semua murtad kan ketika bicara soal Isra Mi'raj. Karena loh, saya pergi ke Sidratul Muntaha. Oh, enggak, saya lihat kamu tidur kok. Kira-kira begitu. Bisa jadi di Islah itu pada saat tidur. Oke. Yang lain Ya, udah jam berapa sih? cukup ya. Ya. Jam 9:04. Oh iya. Ya, Cukup dah, cukup. banget. Close the door. Baik. Oh iya lupa. Dari apa yang kami pelajari, apa yang kami teliti, dan kami tabayin langsung dalam waktu yang cukup lama, 5 bulan, itu waktu yang tidak main-main. Kami meyakini kebenaran itu memang semakin nyata, bahwa apa yang diterima oleh Muhammad Qasim itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Muhammad Qasim secara zohirnya tidak memiliki pengetahuan itu, bahkan beliau seorang ummi. Itu mirip dengan para utusan Allah yang lain dan dengan sederajat Nabi, karena Muhammad Qasim bukan Nabi. Maka cara kerja, sistematikanya, sejarahnya hampir mendekat. Utusan Allah selalu punya pengetahuan yang dianggap terbatas, yang tidak diyakini oleh alul kitab saat itu, oleh tokoh agama, tidak diyakini. Dan Muhammad Qasim juga mengalami hal yang sama.
ulama saat ini banyak yang menolak, tidak percaya. Justru yang percaya orang biasa, orang yang tidak punya pengetahuan, Allah berikan hidayah. Jadi kami tambah yakin bahwa Muhammad Qasim perjalanannya akan sama dengan para utusan Allah yang lain. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pengetahuan supaya lebih serius dalam mimpi Muhammad Qasim. Karena dalam mimpi Muhammad Qasim, ulama akan menyesal dan terlambat untuk penyesalan itu. Itu dalam mimpinya. Dan mohon dicatat, dalam mimpi Muhammad Qasim, ulama hampir semua tersihir dajjal. Yang berikutnya adalah diperkuat dengan hadis tadi yang saya sampaikan, bahwa ulama di akhir zaman itu adalah seburuk-buruknya manusia yang ada di kolong langit. Dahsyat sekali. Saya kira itu ada korelasinya semua antara mimpi Muhammad Qasim tentang ulama dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang ulama. Jadi saya pikir ada korelasi dan sejalannya. Kang, satu pertanyaan, Kang. Ya, boleh. Bagaimana dengan Ridwan Kamil yang akan menyerahkan kepada Said Muhammad Qasim gimana? Menyerahkan kekuasaan atau mendeklarasikan keyakinan. Begini, Bani itu kan kaum, kelompok ya, bisa kelompok kecil, kelompok besar. Ada beberapa ulama Bani Tamim bisa berkelompok-kelompok. Nah, sedangkan pemudanya ada satu orang dianggap personal, ya ketua dan banyak pengikutnya disebut Tamim juga. Dan itu adalah menurut beberapa ulama, khususnya di Malaysia, itu adalah kelompok orang Melayu. Kalau kita lihat sejarah fakta sekarang, Muhammad Qasim memang orang Melayu yang percaya Muhammad Qasim. Namun apakah ini ada hubungan dengan, ini ada teman-teman helper yang menganalisa itu. Kami dulu waktu ketemu Muhammad Qasim pertama kali, kami bikin surat bahwa kita percaya Anda itu di bla 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 bla. Kami tanda tangan rame-rame. Saya menyerahkannya. Oh, teman-teman ada mentafsirkan itulah katanya penyerahannya. Ada simbol penyerahan. Ada fotonya juga ada penyerahan itu. Kami tidak berpikir soal Bani Tamim, kami hanya sekedar inisiatif aja. Saya mau berangkat, waktu itu kumpul sekitar 50 orang, saya mau berangkat. Ayo kita tanda tangan rame-rame bahwa kita mendukung Muhammad Qasim. Nah, ada seorang helper mengatakan, itulah katanya penyerahan itu. Wallahualam. Wallahualam. Apakah nanti Bapak Dastar berkuasa? Apakah nanti presiden berikutnya gagal kemudian diambil alih oleh orang yang akan mendukung Al-Mahdi? Wallahualam. Apakah akan sama dengan informasi yang disampaikan oleh para raja dulu, bahwa yang terakhir itu adalah keturunan raja yang akan mengambil alih semua kekuasaan ini, yang disebut dengan banyak hal lah, sebutan-sebutan. Wallahualam juga. Tapi sepertinya arahnya semakin mendekati ke arah situ. Saya kira itu.